adalah informasi yang disajikan dalam bentuk gambar. Informasi pada grafik itu bisa bersumber pada data suatu tabel. Nah, informasinya bisa berbentuk apa saja. Misalnya, banyaknya siswa yang ada di sekolah, atau banyaknya siswa yang menyukai macam olahraga tertentu. Adik-adik, cara mendapatkan informasi dari grafik itu bisa dilakukan dengan cara memahami dan menelan. Grafik sendiri berupa gambar pasang surut keadaan dengan garis ataupun gambar. Jadi, di dalam grafik menjelaskan tentang turun naiknya hasil berupa angka dan tulisan. Grafik adalah penyajian informasi yang berbentuk gambar ataupun angka. Nah, grafik sendiri itu harus menunjukkan informasi yang cepat dan sederhana. Jadi ketika suatu grafik tidak bisa dibaca ataupun tidak mudah dipahami, maka grafik akan kehilangan manfaat terpentingnya. Grafik sendiri ada beragam macamnya, seperti grafik garis, grafik lingkaran, dan grafik batang. Adik-adik, sekarang kita belajar tentang macam-macam grafik. Yang pertama yaitu grafik lingkaran. Grafik lingkaran adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berbentuk lingkaran. Nah, grafik lingkaran ini biasanya menunjukkan nilai dari total keseluruhan informasi. Grafik lingkaran disajikan dalam kategori tertentu yang mana ini akan menunjukkan perbandingan antara informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik lingkaran. Yang kedua yaitu grafik batang. Grafik batang merupakan suatu bentuk penyajian informasi yang berbentuk batang ataupun persegi panjang. Grafik batang ini berfungsi untuk menyajikan suatu informasi dalam kategori perbandingan, yaitu membandingkan lebih dari satu kegiatan. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik batang. Nah, yang ketiga yaitu grafik garis. Grafik garis adalah suatu bentuk penyajian informasi yang berbentuk garis. Biasanya, penyajian informasi dalam grafik garis ini menyambung antara informasi satu dengan informasi yang lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh dari grafik garis. Kalian perhatikan dengan baik ya. Lalu, bagaimana ya cara untuk membaca grafik-grafik tersebut? Nah, yuk ikuti Kak Ella untuk membaca dan mendapatkan informasi dari grafik-grafik tersebut. Kalian simak pada video berikut ini ya. Adik-adik, kalian perhatikan grafik berikut ini. Ini adalah grafik yang menggambarkan olahraga kesukaan para siswa di SD Sukamaju. Kalau adik-adik melihat gambar grafik ini, kira-kira apa informasi yang bisa adik-adik simpulkan? Adik-adik, kalian perhatikan pada grafik tersebut terdapat tulisan olahraga dan banyak siswa. Nah, bagian pada yang bertuliskan olahraga menunjukkan olahraga-olahraga yang disukai oleh siswa. Di sana tertulis sepak bola, voli, basket, renang, badminton, dan tenis meja. Lalu kita perhatikan pada bagian banyaknya siswa. Di sana terdapat berapa banyak siswa yang menyukai olahraga-olahraga tersebut. Pada grafik tersebut juga terdapat gambar batang atau persegi panjang yang tiap batangnya menunjukkan di mana angka banyaknya siswa yang menyukai olahraga-olahraga tersebut. Sehingga dari grafik tersebut kita bisa mendapatkan informasi bahwa 1. Siswa yang menyukai sepak bola adalah sebanyak 60 siswa. 2. Siswa yang menyukai voli adalah sebanyak 30 siswa. 3. Siswa yang menyukai basket adalah sebanyak 25 siswa. Adik-adik, pada batang ini, meskipun angka yang ditunjukkan tidak ada, tetapi kita bisa memperkirakannya. Kita lihat batang atau bar
atau persegi panjang tersebut terletak pada bagian tengah antara angka 20 dan 30. Maka kita simpulkan bahwa angka tengah antara 20 hingga 30 adalah 25. Maka dari itu, siswa yang menyukai basket adalah sebanyak 25 siswa. Yang keempat, siswa yang menyukai renang adalah sebanyak 20 siswa. Yang kelima, siswa yang menyukai badminton adalah sebanyak 45 siswa. Dan yang terakhir, siswa yang menyukai tenis meja adalah sebanyak 15 siswa. Adik-adik, batang yang paling tinggi menunjukkan olahraga yang paling banyak disukai, yakni sepak bola, dengan siswa sebanyak 60 orang. Dan batang yang paling pendek menunjukkan olahraga yang paling sedikit disukai siswa, yakni tenis meja, dengan siswa sebanyak 15 orang.